warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Nurina Adlia, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di podcast kali ini untuk memenuhi tugas KPM aku dengan tema dampak COVID-19 dan pengalaman resiliensi dengan judul Tips Meningkatkan Resiliensi sebagai Benteng Diri di Masa Pandemi. Jadi aku bakalan ngasih tips-tips cara meningkatkan resiliensi sebagai benteng diri kita di masa pandemi ini. Wabah virus corona COVID-19 secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO 2020. Wabah ini menjadi penyakit global yang telah menyebar ke setiap negara dan merupakan bencana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Masyarakat dihadapkan oleh perubahan tatanan kehidupan sosial yang signifikan seperti pembatasan sosial, pemotongan jumlah karyawan, kewajiban bekerja dari rumah, hingga mengajar anak sekolah online. Berbagai hal menjadi penyebab banyak orang mengalami permasalahan kesehatan mental seperti peningkatan kecemasan dan stres yang berefek pada perilaku yang tidak produktif. Tidak hanya itu, banyak orang terpaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru yang didominasi oleh ketakutan dan penyebaran dan penularan virus. Nah, oleh karena itu, dari kemampuan resiliensi sebagai benteng ketahanan diri ini untuk bertahan di tengah kondisi pandemi global saat ini perlu untuk ditingkatkan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi secara produktif dan efektif sebagai strategi dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi terdapat 7 aspek yang harus teman-teman ketahui untuk menjadi pembentuk resiliensi individu. Yaitu yang pertama, regulasi emosi. Regulasi emosi ini merupakan keadaan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pengendalian impuls. Pengendalian impuls ini merupakan kemampuan individu dalam mengontrol dorongan, keinginan, dan tekanan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti mengontrol diri untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, membiasakan menggunakan masker saat berpergian, dan menjaga jarak saat berada di tempat umum. Selanjutnya yaitu sikap optimis. Sebagai bentuk keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalah dan melewati kondisi yang terberatnya. Selanjutnya itu empati. Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami tanda-tanda emosional dan psikologis orang lain. Contohnya yaitu dengan memperhatikan kondisi orang terdekat dan menjaga komunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu kemampuan analisis masalah. Kemampuan analisis masalah ini merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya itu efikasi diri. Efikasi diri ini merupakan keyakinan bahwa individu mampu memecahkan masalah yang dialami dan mencapai sebuah kesuksesan. Selanjutnya itu peningkatan aspek positif. Kemampuan individu untuk memaknai permasalahan yang dihadapi sebagai kekuatan di masa depan. Contohnya gini teman-teman, dengan adanya work from home, individu memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi kemampuan diri, bakat, serta hobinya yang dapat menjadi sumber penghasilan baru di masa mendatang. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan resiliensi, ini tips-tipsnya guna meningkatkan resiliensi dan mengurangi tekanan stres selama pandemi, yaitu yang perlu kita perhatikan. Pertama, menjaga rutinitas harian. Selanjutnya itu tetap menyempatkan diri melakukan aktivitas fisik, seperti kita tetap melakukan senam di rumah atau melakukan yoga, untuk melakukan senam-senam singkat untuk meningkatkan aktivitas fisik kita itu untuk menjaga imun kita. Nah, selanjutnya itu pilih berita-berita positif. Maksud dari itu yaitu kita tuh selama pandemi COVID itu banyak banget berita hoax yang menyebar tentang masalah COVID. Jadi kita tuh harus bisa memilih berita-berita yang benar-benar itu bukan berita hoax gitu. Dan kita juga harus mendengar berita-berita positifnya aja, jangan ambil yang negatif, takutnya kita jadi overthinking sendiri. Nah, yaitu
selanjutnya stay up to update dan waspada serta patuhi protokol kesehatan. Nah, ini penting banget, kita harus update tentang berita-berita terbaru karena kita tuh kan di dalam rumah terus, nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tuh harus update melalui media sosial dengan cara itu tadi, jangan mudah percaya dengan berita hoax. Nah, selanjutnya itu menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Selanjutnya itu mencari dukungan sosial dan menjalankan aktivitas. Nah, jadi itu dia tips dan trik untuk seputar menjaga resiliensi dan kesehatan mental. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin keluar rumah, jangan lupa mematuhi protokol 3M, yaitu membiasakan menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.